hasilan saum kita ya, di antara keberhasilan puasa Ramadan kita adalah tidak lagi terlibat di dalam pencarian harta lewat cara-cara yang batil, tidak lagi terlibat di dalam pencarian harta lewat cara-cara yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, inilah menghubungkan antara tadi kelompok ayat tentang saum Ramadan dengan ayat yang berikutnya yang isinya adalah larangan bagi orang beriman untuk mencari duit lewat cara-cara yang haram, terutama praktik suap menyuap di lembaga peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan saum kita, qiyamul lail kita, tadarusul Quran kita, sujud rukuk kita, semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam ulumul Quran atau ilmu-ilmu yang mengkaji Al-Quran, ada yang namanya munasabah bainal ayat, hubungan antara satu kelompok ayat dengan kelompok ayat yang lainnya. Misalnya saja di dalam Quran surat Al-Fatihah itu disebutkan 3 kelompok manusia, an'amta alaihim, kemudian al-maghdub dan ad-dallin. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan orang-orang yang sesat. Al-Imam Fakhrur Razi di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa alladzina an'amta alaihim itu adalah orang-orang beriman, al-maghdub itu adalah orang-orang munafik, dan ad-dallin itu adalah orang-orang kafir. Apa dasarnya? Dasarnya adalah keserasian antara akhir surat Al-Fatihah dengan permulaan surat Al-Baqarah. Di dalam permulaan surat Al-Baqarah disebutkan pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah orang-orang beriman. Kedua adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu adalah orang-orang munafik. Baru kemudian innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu adalah orang-orang kafir. Jadi berdasarkan keserasian antara akhir surat Al-Fatihah dengan permulaan surat Al-Baqarah itu kemudian dihubungkan ya. Baik, hadirin, di dalam Al-Quran ayat tentang puasa itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 ya. Dimulai dari kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan seterusnya. Nah, tentu kita
tertarik ya atau memiliki satu ketertarikan untuk mengkaji tadi. Kalau ayat puasa itu adalah Al-Baqarah 183 sampai 187, maka apa bunyi ayat yang ke 188? Lah itu mesti nanti ada hubungan antara kedua kelompok ayat itu. Nah, pada ayat 188 dikatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu, janganlah kalian makan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara-cara yang batil, wa tudlu biha ilal hukami, kemudian kalian mengajukannya kepada para hakim, para pejabat atau para penguasa. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya kalian bisa makan harta orang lewat cara-cara yang berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Ayat itu secara umum ya melarang orang beriman untuk mencari kehidupan atau mencari duit lewat cara-cara yang haram, lewat cara-cara yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi dari sekian banyak cara mencari duit secara tidak halal itu, ada satu cara yang dianggap paling busuk, yang dianggap paling menjijikkan, yaitu praktek suap menyuap di lembaga peradilan atau di lembaga pemerintahan ya. Hadirin, kata-kata wa tudlu biha ilal hukami itulah yang kemudian menjadi menarik ya. Dalam bahasa Arab, tudlu itu dari kata-kata dalwun yang artinya timba atau ember. Wa tudlu biha, dan kalian membawa duit dalam jumlah besar, satu timba atau satu ember ibaratnya, biha dengannya, kan tadi kembali kepada amwal atau harta. Wa tudlu biha ilal hukami, kamu membawa duit dalam jumlah besar ke hadapan para hakim atau para penguasa. Apa tujuannya? Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya kalian bisa makan harta orang lewat cara-cara yang berdosa tadi ya. Padahal kalian mengetahui yang demikian ini adalah tidak dibenarkan. Nah hadirin, seakan-akan ayat itu memberikan kesan ya kepada kita bahwa di antara keberhasilan saum kita ya, di antara keberhasilan puasa Ramadan kita adalah tidak lagi terlibat di dalam pencarian harta lewat cara-cara yang batil, tidak lagi terlibat di dalam pencarian harta lewat cara-cara yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah inilah menghubungkan antara tadi kelompok ayat tentang saum Ramadan dengan ayat yang berikutnya yang isinya adalah larangan bagi orang beriman untuk mencari duit lewat cara-cara yang haram, terutama praktik suap menyuap di lembaga peradilan. Hadirin, saya kira yang demikian ini merupakan peringatan ya yang sangat keras dari Al-Quran, karena disebutkan suap menyuap di lembaga peradilan secara khusus itu menunjukkan di situ ada tekanan. Seperti tadi kami sampaikan bahwa ada 1001 macam cara mencari harta lewat cara-cara
yang tidak dibenarkan tadi, mulai yang paling sederhana ya. Mungkin orang ngutil, biasanya kan istilah ngutil itu tidak banyak ya Pak ya. Kemudian nyopet itu tidak banyak ya. Sebanyak-banyak yang diperoleh tukang copet itu adalah satu dompet ya. Dan tidak mungkin orang itu naruh duitnya ratusan juta di dalam dompetnya, ya tentu saja tidak cukup ya. Mungkin baru kemudian yang lebih gede lagi nyolong ya, mencuri, ngerampok. Waktu yang paling gede itu adalah korupsi ya. Saya baca berita di TV itu koruptor yang korupsi kasus Asabri itu ya, Kejaksaan Agung telah menyita sekian ribu bidang tanah ya. Ada sekian ribu sertifikat, belum yang lain-lainnya. Jadi ada seorang koruptor yang duit korupsinya itu lebih dari 25 triliun ya. Korupsi Pak, itu gimana? Korupsi itu bisa mengembat duit negara atau duit rakyat sampai di atas 20 triliun. Nah inilah sebuah kejahatan yang sedemikian masif dan terstruktur, sehingga yang didapatkan itu tentu jauh lebih besar dari sekedar yang tadi dikatakan nyopet atau ngutil dan lain sebagainya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, sehingga seakan-akan ada 1001 macam cara orang mencari duit ya dengan cara-cara yang haram tadi. Tapi yang paling busuk di antara itu semua adalah praktik suap menyuap di lembaga peradilan atau praktik suap menyuap untuk memperoleh kekuasaan. Coba kita bayangkan ya, kalau seseorang korban pencopetan, maka yang jadi korban ya hanya orang itu. Kalau ibu-ibu yang akan berangkat belanja kemudian dompetnya dicopet, paling yang nangis ya hanya satu orang ya. Kalau rumah seseorang disatroni maling, maka yang susah atau yang kena musibah hanyalah satu rumah itu ya. Kalau rumah seseorang digarong, dirampok, maka yang jadi korban ya hanya satu keluarga yang ada di situ. Tapi kalau praktek suap menyuap di lembaga peradilan, itu korbannya semua orang, karena yang menjadi korban itu bukan satu dua keluarga, tapi keadilan ya. Yang menjadi korban itu adalah keadilan. Nah, disinilah saya kira para penegak hukum itu mudah-mudahan memperoleh hidayah dari Allah ya. Dengan barokah saum Ramadan ini, mereka memiliki komitmen untuk menegakkan kebenaran. Hadirin nuwun sewu, sekedar cerita saja. Saya punya teman ya. Kira-kira ya agak lama sih, 10 tahun yang lalu. Bulan puasa begini, rumahnya malam-malam didatangi oleh petugas. Petugasnya dengan sopan mengatakan, "Bapak, saya dari kepolisian. Saya kesini akan memeriksa anak Bapak, karena anak Bapak menurut informasi terlibat narkoba." Orang tuanya sigap, "Pak, saya rakyat yang patuh hukumnya. Sebelum sampean masuk rumah saya, izinkan saya menggeledah sampean. Jangan-jangan sampean kemudian bawa barang dari luar, nanti dituduhkan kepada anak saya." Petugasnya mengatakan siap. Akhirnya digeledah, tidak ditemukan apa-apa. Ditanya, "Anak Bapak di mana?" "Di atas." Kemudian petugasnya datang ke atas memeriksa ya. Setelah digeledah, diperiksa, didampingi orang tuanya, memang diketemukan ya di dalam tasnya atau di mana narkoba seberat 0,5 gram ya, kecil sekali. Tapi kalau itu narkoba ya hukumannya bisa berat ya, walaupun ditemukan hanya 0,5 gram narkoba. Akhirnya anak ini ditangkap. Kemudian proses kira-kira ya 1 bulan gitu atau 1-2 minggu, datang seseorang yang mengatakan,
Pak, saya ini utusan ya dari jaksa yang menangani anaknya Bapak. Ditunjukkan pasalnya, anaknya Bapak itu bisa kena ini, bisa kena 6 tahun dengan kepemilikan 0,5 narkoba. Ya pelajarannya saya kira jangan main-main dengan narkoba. Itu 0,5 gram saja itu bisa memasukkan orang lebih dari setahun ke dalam penjara. Lah terus ada apa Pak datang ke sini? Begini Pak, ini jenengan harus siapkan duit 60 juta ya. Kalau apa jenengan siapkan duit 60 juta ya nanti kita bisalah hanya 1/4 dari apa yang tertulis di sini ya, misalnya itu kena 6 tahun ya paling tinggal 1 tahun berapa bulan gitu saja. Pak, saya ini pensiunan ya. Kalau saya apa diminta duit sebanyak itu ya saya tidak punya. Loh terserah Bapak saja punyanya berapa. Misalnya Bapak punya 20 juta enggak apa-apa ya, nanti paling kena separuh ya kan, ono apa namanya, ono rego ono rupo gitu. Akhirnya orang itu bilang, Pak, kalau anak saya memang salah, saya rela anak saya dihukum karena itu memang ganjaran dari perbuatannya. Saya tidak akan menyuap, saya tidak akan menyogok. Hanya saja ini ada duit sedikit, tolong disampaikan kepada jaksa yang Bapak bilang tadi, saya minta anak saya jangan disakiti, gitu saja. Hadirin, ini cerita hanya contoh sederhana. Kenapa sederhana? Kasusnya itu hanya 0,5 gram ya. Bagaimana kemudian dengan kasus yang gede-gede itu? Allahu Akbar ya. Lah inilah bahwa kita ini ya, saya kira ya kita semua ini apa memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan ya. Saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan pada kuliah subuh pagi hari ini, bahwa ada hubungan yang kuat antara saum Ramadan dengan tidak lagi terlibat pada pencarian harta lewat cara-cara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.